Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 1B MA 1102. Saya Erik dari program studi Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita masih akan berbicara tentang integral. Secara khusus kita akan masuk ke dalam teknik pengintegralan yang kedua, yaitu adalah teknik integral parsial. Kita masih akan menggunakan slide dari Bapak Warsono Johan. Mari kita mulai. Nah, misalkan f dan g adalah dua buah fungsi yang dapat diturunkan dan terintegralkan. Maka fx gx ini turunan dari fx kali gx itu tentunya adalah f aksen g ditambah fx g aksen x. Oke ya? Ini salah ya. Jadi biasanya kita punya diferensial dari ini adalah ini dikali dx. Oke ya, ini agak salah. Seharusnya tidak ada dx di sini. Tapi diferensial dari f kali g itu adalah f aksen gx ditambah fx kali g aksen x dx. Oke, jadi kalau saya integralkan, ini menjadi integral dari diferensial ini sama dengan integral ini ditambah dengan integral ini. Oke, dan integral dari turunan tentunya adalah fx kali gx-nya sendiri. Oke ya. Dan saya punya nanti integral u aksen f aksen integral f g aksen x dx itu adalah fx gx minus integral f aksen x gx dx. Oke ya. Ini tentunya ini g aksen x dx ini juga biasanya dalam bentuk bisa saya tulis dalam bentuk yang lain, yaitu kalau misalkan g aksen x dx ini adalah dgx, jadi saya punya integral fx dgx, integral fx dgx, ini sama dengan fx gx minus integral gx dfx. Oke, f aksen x dx itu adalah dfx, turunan dari diferensial dari fx. Oke ya, jadi kalau saya punya ini adalah apa? Integral u dv sama dengan u dikali v minus integral v du. Oke ya, u ini dv atau dg, diferensial dari g. F aksen x dx ini menjadi apa? df, diferensial dari f. Oke ya, jadi secara umum saya punya ini yang biasa kita kenal di di SMA. Integral u dv itu adalah u kali v minus integral dari v kali du. Nah, ini contohnya adalah ini. Gunakan metode pengintegralan parsial untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Kita coba untuk x dikali cos x dx. Integral x dikali cos x dx, itu misalkan u-nya itu sama dengan x, oke ya. U-nya itu adalah x, dan ini dv-nya itu adalah cos x kali dx. Jadi v aksennya itu sama dengan cos x, dan saya punya ini berarti u aksen sama dengan 1, oke. Ini berarti v-nya itu adalah sin x, oke. Oke, jadi saya punya ini x dikali cos x dx itu akan menjadi u dikali v x dikali ini min integral v kali du kali dx. Jadi saya punya ini, sehingga integral dari ini adalah cos x ditambah konstan. Oke ya, jadi cara kedua, ini tentunya cos x dx itu adalah diferensial dari sin x. Jadi saya punya integral u dv menjadi uv minus integral v du gitu ya. Sama saja hasilnya, sama saja. Oke. Kita lihat contoh yang lain. Ini kita sekarang kalau pakai batas. Integral ln x dx. Oh, sebelumnya kita mau coba dulu ini. Integral x kuadrat sin x dx. Oke ya, misalkan u-nya dengan x kuadrat dan dv-nya adalah sin x dx. Kalau tadi kan saya punya ini u, ini menjadi dv belakangnya ya. Jadi u sama dengan x kuadrat, dv-nya itu adalah sin x dx. Sehingga saya punya du-nya itu diferensial terhadap u tentunya adalah 2x dikali dx. Dan kalau saya punya ini, saya integralkan kiri kanan, v-nya itu tentunya adalah integral sin x dx yang adalah min cos x. Oke ya, jadi integral dari ini itu adalah apa? U dikali v min cos x minus integral v min kali min plus integral v du. Du itu adalah
2x dx. 2x dx. Jadi, dari sini konstan bisa keluar. Jadi, saya punya min x kuadrat cos x, ini yang depan, ditambah dengan 2 kali integral x cos x dx. Tapi x cos x dx, tadi kita sudah punya. X cos x dx, kita sudah punya adalah x sin x tambah cos x ditambah c. Jadi, saya bisa substitusi ini, sehingga ini adalah min x kuadrat cos x ditambah 2 dikali x sin x ditambah cos x ditambah konstan. Oke ya. Nah, salah satu kegunaan untuk teknik integral parsial ini yang biasanya kita sebut reduksi. Reduksi. Biasanya apa? Kalau saya punya integral x kuadrat sin x, saya bisa reduksi satu kali menggunakan integral parsial dengan memilih u dan dv yang tepat, sehingga ini akan berubah menjadi tadinya x kuadrat berubah menjadi x dikali fungsi trigonometrik. Ini menjadi lebih mudah karena saya bisa melakukan integral parsial sekali lagi untuk menghilangkan x-nya. Oke ya. Jadi kalau kamu nanti berhadapan dengan x pangkat 5 sin x dx, itu seolah-olah kamu nanti akan harus melakukan 5 kali reduksi dengan menggunakan integral parsial. Dengan cara yang sama, kalau kamu punya x kuadrat dikali e pangkat x, kamu harus melakukan 2 kali reduksi menggunakan integral parsial. Jadi salah satu kegunaan untuk teknik integral parsial adalah untuk mereduksi. Di sini, ini contohnya, x kuadrat e pangkat x. Kalau kamu memilih u dan v yang tepat, saya bisa mereduksi ini menjadi x dikali e pangkat x. Saya pemilihan u dan v yang tepat, sekali lagi, saya akan mereduksi ini menjadi integral 1 dikali e pangkat x. Dan itu saya sudah tahu. Jadi salah satunya adalah untuk mereduksi pangkatnya. Oke ya, dengan cara yang sama ini. Oke ya. Nah, ini integral kita coba, tapi juga tidak hanya terbatas untuk mereduksi pangkat. Contohnya adalah ini, integral dari 1 sampai 2 ln x dx. Mari kita coba, kita lihat ya. Integral ini akan berubah menjadi, ini menjadi u, ini menjadi dv, maka ini u dikali v, ln x dikali x, minus integral v kali du, turunan dari ln x itu adalah 1/x dx. Oke ya. Jadi saya punya 1/x dikali x dx, ini akan menjadi 1. Ini ln x dikali x, jangan lupa dievaluasi di 1 dan 2. Ini berubah menjadi x ln x ini integral dari, ini kalau tidak ada ini artinya 1 ya, kamu ngerti ya. Ini artinya 1. Dan ini berubah menjadi x. Saya substitusi di 21, hasilkan ini adalah ini. Ln 1 sendiri adalah 0, sehingga saya punya ini adalah 2 ln 2 min 1, atau ln 4 dikurangi 1. Oke, contoh terakhir saya mau pakai untuk yang trigonometri ya, integral parsial, sekan pangkat 3. Mari kita lihat. Nah, untuk ini saya tulis ini sekan x dikali sekan kuadrat x, padahal sekan kuadrat x dx itu adalah diferensial dari tangan x. Jadi saya punya diferensial dari tangan x ini menjadi integral u dv, u-nya ini, v-nya adalah ini, maka saya punya u v minus integral v tangan x dikali du, turunan dari sekan x adalah tangan x kali sekan x. Jadi saya punya, ini kurang bagus ya. Oke ya, tapi oke lah. Tangan x, sekan x, tangan x dx. Saya punya sekan x tangan x, ini adalah integral tangan kuadrat x dx. Oke. Padahal tangan kuadrat itu bisa saya jadikan sekan kuadrat x minus 1. Oke. Ini bisa berubah menjadi integral sekan pangkat 3x dikurangi integral sekan dx. Padahal integral sekan pangkat 3 itu udah ada. Nanti bisa saya pindah ruas ke sana menjadi 2. Integral sekan pangkat 3 sekan x tangan x dikurangi dengan, oke. Integral sekan x itu berubah menjadi ini, tinggal integral sekan pangkat 3x. Oke ya. Dan ini bisa saya pindah ruas ini menjadi 2. 2 kali integral sekan pangkat 3x adalah ini, ditambah dengan ini. Lalu dibagi dengan setengah, lalu menjadi setengah dari ini. Oke ya. Oke, jadi saya punya, ini salah satu kegunaan integral parsial. Nanti kalau ada yang sama, bisa saya pindahkan, bisa seperti itu ya, bisa seperti itu. Oke, saya pikir itu saja tentang teknik integral parsial. Berikutnya nanti kita akan melihat teknik terakhir yang akan kita pakai, yaitu teknik pengintegralan rasional. Teknik pengintegralan rasional. Oke, terima kasih.